Namaku Eka. Usiaku 13 tahun. Sekarang sudah kelas 6 SD. 2 dikali 5, 10. Berarti dari 12 cookies sudah terpakai berapa, 10? 10. Berarti regu hijau? Benar! Merasa bau, merasa jember. Kita mau untuk meraih cita-cita kita, beginilah kita kerja begini. Untuk gimana-mana lah, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tetap pembinaan itu kan perlu. Mereka kan sekolah hanya tidak maksimal lah. Sehingga mereka tetap perlu pembinaan kita. Nah itulah yang kita ambil peran kita untuk pembinaan secara mental, kemudian secara motivasi, biar mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Di pelosok-pelosok, maksudnya saya di tepian negeri yang langsung menghadap ke perbatasan utara gitu. Masih ada memang tunas-tunas itu. Jadi kalau kita bilang Indonesia sedang menuju keterpurukan, itu karena kita memilih untuk melihat yang terpuruk. Tapi sebenarnya di sini masih ada tunas-tunas yang siap tumbuh. Lentera Indonesia itu selalu memotret orang-orang yang memperjuangkan diri dan juga daerah mereka supaya menjadi lebih baik. Kepada Sang Merah Putih. Ini tahun yang ketiga. Kami menghiasi pertelevisian di negeri ini dengan ragam kisah yang kami bawa dari penjuru negeri. Suarakan inspirasi yang mungkin tersembunyi. Oke, berdiri. 2, 3, menjadi patung. Sebenarnya pemuda itu adalah suatu agen perubahan. Itu saya yakin, saya percaya besar terhadap pemuda bisa melakukan suatu perubahan gitu. Karena apa? Anak-anak ini adalah masa depan. Karena kelak anak-anak inilah yang akan melakukan perubahan untuk negara kita ini gitu. Jadi marilah kita selamatkan anak-anak ini itu dengan kapasitas kita masing-masing. Sejak kali pertama mengudara 2013 lalu, kami sadar Tuhan tak menuntun kami sebagai sekadar pemburu berita. Masih inget gak? Masih. Tegar gimana kabarnya? Udah gede, rambutnya polem. Dulu gak gini, Mbak. Namun jadi titian penghubung bagi mereka. Aku kayaknya kenal sama orang itu. Hai Koko. Kami menjemput salah satu narasumber yang pernah kami liput 3 tahun lalu. Tujuan kami Desa Landau Badai, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kali pertama datang, waktu itu akses ke desa rusak parah. Kondisinya lumayan membaik kini. Meski beberapa lokasi masih tetap bahaya dilintasi kendaraan. Kokong, buat dibawa ke Jakarta sebentar. Kami akan membawanya menjejak Jakarta. Ini kisahnya. Hai, nama aku Komariah. Guru honorer di SMP 51 Atap Landau Badai. Di sekolah, anak-anak biasa memanggilku Bu Kokom. Menilik megahnya ibu kota Jakarta rasanya mimpi. Tak pernah sedikit pun terpikir angan itu bisa terwujud. Tim Lentera Indonesia akan membawaku bertemu Pak Anies Baswedan. Apa kabar? Padanya ingin kuucap terima kasih karena telah menginisiasi program pengajar muda. Saya selalu mengistilahkan Anda datang sebagai eksternal aktivator agar muncul internal aktivator. Nanti internal aktivator inilah yang akan mengubah. Sementara kalau yang dari luar nanti akan kembali.
Sejak tahun 2011 sudah 5 pengajar muda datang silih berganti. Memberi warna dan motivasi di desa Landau Badai bahwa kami, orang pelosok, bisa maju. Satu kata dari dia itu adalah harus memiliki satu prinsip, memandang anak itu bahwa mereka adalah juara. Gitu. Jadi itu yang inspirasi sampai sekarang saya dapatkan dari pengajar muda, mungkin itu dari Pak Anies juga. Pengajar muda kedua di Landau Badai yang mengenalkanku dengan dunia mengajar. Aryana Kusumaningrum namanya. Ada fakta distribusi guru yang belum ideal hingga kini. Pengajar muda yang dari Jawa, dari kota gitu aja mau memperjuangkan pendidikan di desaku, kenapa aku yang di sini nggak mau? Jadi aku menerima tawaran untuk honor di desa ini. Oh, menjadi guru itu bukan berarti menjadi seorang pemimpin yang udah hebat, tapi guru itu kan juga belajar. Gara-gara ini pula aku mendapat julukan Badai Mengajar. Artinya, orang Landau Badai yang mengajar. Mudah-mudahan saya panggil Bu Komaria aja gitu. Ibu guru gitu. Bu Komaria bisa terus nyuntikkan itu semangat supaya tumbuh juga di anak-anak kita ya. Karena kalau anak-anak kita itu punya semangat, punya apa sih yang membuat kita ini terus-menerus bergerak? Ada harapan. Jika dulu kami selalu menunggu apa yang pemerintah siapkan untuk kami, kini kami telah merintis jalan kami untuk berdikari. Saya ingin sekolah, cuman keadaan orang tua yang membingungkan. Saya harus memilih antara sekolah sama orang tua. Akses yang masih serba terbatas jadi salah satu persoalan kenapa pembangunan lambat berjalan di sini. Dari Putu Sibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, perlu 8 jam perjalanan untuk sampai ke Landau Badai. Mungkin gara-gara itu hingga kini baru ada 2 SD dan 1 SMP di Landau Badai. Sementara SMA terdekat waktu tempuhnya 2 jam dari desa. Yang terjadi sejak berdiri 2011, hanya ada 1 guru PNS dan 6 guru honorer. Saat ujian nasional pun, kami tak bisa menggelar ujian nasional sendiri. Belum ada solusi menyeluruh hingga kini. Karena keberadaan pengajar muda bukanlah jawaban. Kebanyakan itu kami masih ada guru honor ya, kayak gitu, dan masih 3-4 orang itu masih guru SMA gitu yang honor itu karena keterbatasan guru. Dan untuk pribadi aku sendiri, aku pengennya kayak ada pantauan, mungkin nggak harus dari ini, kayak ada program untuk beasiswa guru untuk melanjutkan sekolah ada. gitu ya. Jadi kita bikin program dengan Pemda untuk meningkatkan kualifikasi. Kualifikasi artinya memastikan mereka semua pada sekolah kuliah S1 sudah selesai. Jadi Bu Komaria, kita punya program itu untuk kerjasama. Nanti coba saya bicara sama ini ya, Pemda di Kapuas Hulu untuk ada program kerjasama untuk meningkatkan kualifikasi guru. Sementara itu kisahku. Ini kisah Abdullah, seorang anak pemulung dari Bantar Gebang, Bekasi.
Tim Lentera Indonesia mengajaknya pula bertemu Pak Anies. Darinya kudapati cerita soal hak pendidikan untuk anak di negeri ini. Ia tak pernah sekolah formal, lantaran mesti membantu keluarganya mengais nafkah. Ia sempat sekolah non-formal 2 tahun lalu, namun terpaksa berhenti. Ekonomi sudah berkurang. Saya ingin sekolah, cuman keadaan orang tua yang membingungkan. Saya harus memilih antara sekolah sama orang tua. Orang tua pun, kalau orang tua saya sakitan ibu bapak, jadi kemudian saya aja yang usaha daripada orang tua. Sejak kecil, ia pun bukannya berteman dengan buku dan pena, melainkan tumpukan sampah. Pemerintah sudah pasti harus menjamin hak pendidikan ini terpenuhi. Namun sempat kubaca dari beberapa artikel, orang tua semestinya berperan aktif memajukan potensi anak. Kenapa nggak misalnya gini, pagi sekolah, terus siang pulang sekolah nyari? Nggak bisa terlalu positif di pikiran, terlalu banyak pikiran sekolah atau nyari, jadi ambang-ambing pikiran, kemudian fokus nyari sekolah gitu. Timo balik sekolah ya. Balik sekolah nanti Abdullah di sini ada namanya program Indonesia Pintar. Itu program dari Bapak Presiden Jokowi. Nanti kamu bisa dapat kartu Indonesia Pintar. Jadi dengan biaya itu dapat bisa untuk bantu biaya untuk sekolah SMP. Terus nanti sekolahnya juga nanti kita bantuin ya. Karena pendidikan jadi awal masa depan yang cerah. Nanti kalau Abdullah sekarang langsung kerja, cita-cita bikin rumah, jadi rumahnya kecil. Ya, kalau Abdullah makin banyak pengetahuannya, makin luas wawasannya, makin banyak yang bisa diperbuat, insya Allah rumahnya lebih besar. Abdullah hanya satu potret kecil bahwa negeri ini masih punya segudang pekerjaan rumah agar semua anak bangsa tersentuh pendidikan. Ku yakin keterbatasan takkan jadi penghalang. Dengan pendidikan kita mengarahkan ke Jakarta jadi rumah bagi lebih dari 10 juta jiwa. Tiap harinya ada puluhan juta jiwa itu katanya menggantungkan hidup dari ibu kota. Saking padatnya, tak heran kalau ada istilah, macetnya Jakarta itu juara. Aku dan Abdullah mengunjungi Monumen Nasional Monas. Monumen setinggi 132 meter ini dibangun atas inisiatif Presiden Soekarno. Kalau tidak salah, supaya ibu kota negeri ini punya monumen kebanggaan katanya. Usianya kini lebih dari setengah abad. Selama itu pula ragam catatan sejarah bangsa tersimpan rapi. Tapi kita laki-laki nggak usah ini ya. Karena dia memperjuangkan memeratakan antara pria dan wanita. Kegigihan para pejuang menginspirasiku. Bahwa keberhasilan harus diraih dengan perjuangan. Kami yang telah menikmati kemerdekaan, kini hanya tinggal mengisinya. Seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, maka dalam menapaki kehidupannya berjuang untuk meraih masa depannya, dia mengandalkan otot. Tetapi kalau orang yang punya pendidikan baik, punya ilmu pengetahuan, maka menapaki kehidupan meraih masa depan mengandalkan otak. Kalau di jalan saya bosan, tapi kalau pas di tempat-tempat kayak gini saya nggak bosan. Seharian di sini saya siap. Kenapa di jalan? Oh, soalnya macet luar biasa ya.
apalagi saya nggak suka di mobil, bikin mabok. Betah. Emang Seru. enak tempatnya? Enak malam ngeliat pemandangan, banyak lampu. Bagus. Bagus. Seperti yang Soekarno pernah bilang, pendidikan adalah kunci bagi kemajuan apapun. Sama halnya kemerdekaan yang terwujud kini, berawal dari semangat mereka yang terdidik. Sementara itu, perjuanganku kini adalah membantu anak-anak di Landau Badai melawan ketidaktahuan. Sebuah rumah baca kurintis. Badai Baca namanya. Karena segala sesuatu itu semuanya itu harus dengan kita membaca, mendapat pendidikan. Misalnya kita bisa mengenal tokoh nih, misalnya tokoh dari Indonesia, kita dari membaca nih, misalnya mengenal Bapak Soekarno nih, kita juga harus dari membaca. Kalau pengetahuan lain juga itu tidak terlalu ini, apalagi kalau di desaku kan kayak listrik tidak nyala 24 jam, jadi nonton TV itu pun juga anak-anak nonton TV-nya bukan nonton TV-TV yang berkelas masalah tentang pendidikan gitu, pasti yang film-film. Jadi menurutku dengan membaca anak-anak bisa membuka jendela pendidikan. Badai Baca jadi perpustakaan umum pertama di Desa Landau Badai. Sebelumnya hanya ada perpustakaan sekolah. Itu pun kadang dibuka, kadang tidak. Sementara ini rumahku jadi tempat segala kegiatan Badai Baca berlangsung. Ke depan, ingin ku buat semacam gubuk baca keliling. Untuk berbagi jendela dunia dengan anak-anak di desa tetangga. Mereka salah satu yang membantuku. Namanya Komunitas Buku Berkaki, Buki. Komunitas anak muda yang memberi akses bacaan gratis. Demi mendekatkan buku pada anak-anak yang haus bacaan. Semakin kesini gitu kita itu bahagia banget bahwa ternyata kita tidak sendirian. Kami Buku Berkaki, teman-teman volunteer itu tidak sendirian. Ada banyak orang-orang baik di negara ini yang mau berbuat untuk minimal untuk desanya sendiri. Pertama kali dengar cerita tentang Kokom itu luar biasa banget. Senang ada anak-anak daerah yang mau memajukan desanya sendiri. Dan ya sebagai support kita mungkin kita memberikan beberapa buah buku yang semoga bermanfaat di rumah baca Badai Baca yang ada di tempatnya Kokom. Tim Lentera Indonesia yang mengenalkan mereka. Sejak berdiri tahun 2011, jumlah anggota Buki terus bertambah. Bahkan kini lebih dari 100 orang anggota yang aktif. Dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Belajar ini aku, karena saya bukan di bagian perpustakaan, jadi masih kebingungan juga kalau saat mendata buku, biar bukunya bagus, rapi. Kayak tadi belajar pendataan, menanyakan tentang pendataan-pendataan yang mudah diingat, biar rapi, itu seperti itu. Minat baca masyarakat, terutama anak-anak di depan juga bisa membantu masa depan daerah. Pertemuan ini, perjalanan ini, tak terucapkan rasanya. Seseorang berpesan padaku, lahir boleh di mana saja, tapi mimpi harus ada di atas langit. Ku yakin gerakan ini memang tengah berjalan, karena nyatanya masih banyak orang baik di negeri ini, yang peduli pada pendidikan anak-anak pelosok seperti kami. Dari pendidikan
kita bisa berbuat apa saja ya, bahkan berbuat jahat juga bisa ya. Tapi enggak ya, dengan pendidikan kita mengarahkan ke arah yang lebih positif, baik itu perbuatan, perkataan, dan yang lain. Dengan mengajar, aku bisa menyalurkan ke anak-anak lah hal-hal yang baik. Karena mengajar itu bukan berarti kita mengajar mata pelajaran atau eksak aja, tapi kita juga mengajar masalah sosial, tata krama juga. Daripada sekadar mengeluh, sudah waktunya membangun negeri ini bersama. Agar bangsa ini kelak dipimpin generasi penuh inspirasi.